Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijaya Harmoko, mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada materi dampak negatif globalisasi dengan menggunakan model problem based learning dengan metode diskusi dan penugasan. Selamat menyaksikan. Mari bersama-sama ikut dengan saya. Selamat pagi anak-anak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk semua. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mari kita lihat dulu di sekitarnya kita apakah sudah rapi, apakah sudah bersih, tidak ada sampah. Sudah. Ya, bagus. Bapak lihat memang sudah rapi. Kita harus tetap menjaga kebersihan ya. Mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Saya minta satu orang untuk memimpin doa. Abdal boleh? Ya, Abdal silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Semuanya hadir ini hari ini? Hadir. Ya. Rita? Hadir. Fauzan? Hadir. Cinta? Ya. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Bangun Pemudi Pemuda. Tahu ya? Oke, siap. Ya, terima kasih. Betul kita semua. Selamat kembali. Ya, pastikan semuanya sudah semangat ya, semangat nasionalismenya kita. Kalian masih ingat materi kita pada pembelajaran sebelumnya? Perubahan sosial, Pak. Perubahan sosial. Ya, perubahan sosial budaya. Setelah itu apa? Dampak positif. Dampak positif. Globalisasi. Ya, coba dilihat gambar ini. Ini gambar orang ngapain? HP. Iya, itu sebenarnya tindakan yang bagus apa tidak? Tidak. Kenapa tidak bagus? Apa yang bisa berpendapat? Ya, silakan Komala. Karena ada satu temannya di situ yang tidak bermain HP dan mereka yang lainnya asik bermain HP. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan Komala. Ya, seperti itu. Itu teman yang lain main HP. Satu orang tidak main HP. Ya, berarti itu adalah salah satu contoh dari Dampak negatif. Dan ini siapa yang biasa melakukan? Ya, Fauzan angkat tangan itu Fauzan. Ya, nggak boleh ya seperti itu. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang dampak negatif globalisasi. Manfaat untuk kita ketika kita mempelajari ini, jadi kita bisa mengetahui bahwa suatu dampak negatif ya itu di sini ada gambar ini. Yang pertama itu gambar apa itu? Mencuri.
Ini gambar Mengaku. ini gambar suap. Cerdas sekali. Jadi ini semua adalah suatu hal yang tidak baik dan kita harus jauhi, ya. Nanti akan ada Bapak berikan permasalahan yang akan kalian coba cari solusinya. Ya, dari masalah itu nantinya akan menjadi pembelajaran untuk kita, bahwa kita ketika mempelajari ini kita akan menjauhi hal-hal yang negatif berkaitan dengan globalisasi. Jadi Bapak harap kalian dalam pembelajaran supaya serius dan semangat, ya. Bisa? Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama, ya, aspek pengetahuan menganalisis. Coba baca, Rita. Menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Iya, terima kasih Rita. Selanjutnya, aspek keterampilan. Coba Fatir dibaca. Menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Iya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak negatif globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia melalui model pembelajaran problem based learning dengan mengamati video, ya. Kemudian peserta didik dapat menganalisis faktor terjadinya dampak negatif melalui model pembelajaran problem based learning dengan kegiatan mengkaji mengkaji berbagai sumber, ya, atau literatur dan metode diskusi. Jadi kalian akan diskusi dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun upaya untuk menghadapi dampak negatif globalisasi melalui model pembelajaran problem based learning dengan mengkaji berbagai sumber, literatur dan metode diskusi dengan benar, ya. Yang keempat, peserta didik dapat mendesain poster tentang dampak negatif globalisasi menggunakan aplikasi Canva melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi dengan kreatif dan bertanggung jawab. Nanti kalian akan pakai aplikasi Canva, ya. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang dampak negatif globalisasi melalui model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi dengan disiplin dan bertanggung jawab. Jadi poster yang kalian buat nanti harus kalian presentasikan, ya. Oke. Selanjutnya, dari pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama tentang dampak negatif itu sendiri. Dalam dampak negatif ada faktornya, penyebab dari dampak negatif tersebut. Yang ketiga, bagaimana upaya kita untuk menghadapi atau mencegah, ya, seperti itu. Penilaian yang akan Bapak lakukan ada 3 seperti biasa. Yang pertama penilaian sikap terbagi 2, sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Tahapan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, kalian akan diberikan masalah, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan pesan itu untuk belajar. Kalian akan dibentuk kelompok. Yang ketiga, kalian akan melakukan penyelidikan secara kelompok. Yang keempat, kalian akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya dalam bentuk poster tadi. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi nanti kalian akan presentasi dan kita bersama-sama akan melakukan analisis serta evaluasi apakah sudah tepat yang kalian lakukan. Baik, silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest dengan quizzes. Silakan dimulai. Ya, Alkafi masih memimpin Esa kedua, Sinta Eka. Ya, untuk sementara yang memimpin adalah Nesa dengan posisi pertama, Rita kedua, dan ketiga Alkafi. Tepuk tangan untuk semua.
Ini baru pretest ya, sebentar ada post testnya. Jadi kalau kalian ikuti pembelajaran dengan baik, pasti kalian akan bisa menjawab post testnya. Anak-anak, Bapak akan menampilkan 2 buah video. Ya, di sini 2 video. Bapak harap semuanya menyaksikan video ini dengan seksama. Nanti dalam video ini kalian cari sebuah ataupun beberapa pertanyaan yang mungkin kalian akan munculkan dengan adanya video tersebut. Bisa? Ya, jelas ya? Oke, Bapak akan perlihatkan. Ini video pertama. Video aksi tawuran antar pelajar terjadi di lingkungan sebuah SD. Kedengaran ya, sore? Jalan Raya Sumatera, Kecamatan Sugeng pada Jumat 5 November 2022 sore. Adapun 1 pelajar tewas di tempat kejadian akibat mengalami luka bacok yang cukup parah. Jadi kejadian ini baru-baru ini. Viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pelajar berlari dan memanjat bangunan di sebuah SPBU di Jalan Kapten Sumarsono, Deli Serdang, Sumatera Utara, karena dikejar 3 orang yang membawa tongkat dan celurit. Dari video yang diunggah di sejumlah akun Instagram terlihat 2 orang mengejar korban dengan tongkat panjang dan diikuti oleh 1 orang yang membawa celurit. Korban mencoba melarikan diri dengan turun dan berlari menjauh, namun ia tetap dikejar. Saat itu terlihat banyak kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar minyak. Seorang perempuan petugas SPBU berlari ke arah temannya karena ketakutan dengan peristiwa yang terjadi. Korban terlihat berhasil kabur dari 3 orang yang mengejarnya, namun terlihat paha kirinya sudah mengeluarkan darah. Belakangan diketahui bahwa pelajar yang diinisial EFA 16 tahun telah meninggal dunia. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Fatir Mustafa mengatakan, terkait video viral itu pihaknya sudah menangkap pelaku dan kini sedang pengembangan. Fatir menjelaskan pelaku berinisial SA ditangkap di rumahnya kawasan Kecamatan Sugel, Deli Serdang pada Sabtu 26 November 2022 siang. SA merupakan pelaku utama pembacokan yang menyebabkan korban EFA tewas. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya yang terlibat tawuran dan mengakibatkan siswa salah satu SMK negeri di Medan itu tewas. Mantan Kapolsek Medan Baru ini menuturkan pada saat kejadian para pelaku ini memang membawa senjata tajam. Salah seorang saksi mata RT mengatakan awalnya korban dikejar oleh sekelompok pelajar dan masuk ke area SPBU. Korban yang dikejar sempat terjatuh dan langsung dibacok oleh pelajar lainnya. Setelah dibacok, korban mencoba berlari untuk menyelamatkan diri. Namun lantaran korban terluka, dia tewas di lokasi kejadian. Selesai kejadian, petugas SPBU dan warga tidak berani mengevakuasi jenazah korban, sehingga warga kemudian menghubungi pihak kepolisian. Ya, itu kasus apa itu? Tawuran, judulnya apa? Tapi judulnya tawuran. Ya, jadi ini pembunuhan ya. Ini di lingkungan sebuah SPBU di Jalan Kapten Sumarsono. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video kedua. Silakan perhatikan ya, video kedua. Dicatat ya, dicatat tadi. Apa itu video pertama tentang apa? 5 orang komplotan perampok rumah dinas wali kota Blitar Santoso di Jalan Sudarko Supriyadi, Sanangmetan, Kota Blitar yang terjadi pada Senin dini hari menggunakan senjata api sandi dan senjata tajam saja. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Wirmanto mengatakan beberapa orang anggota komplotan perampok tersebut mempersenjatai diri dengan pistol dan pisau saat melancarkan aksinya. Senjata tersebut digunakan oleh anggota komplotan perampok itu untuk mengancam dan melumpuhkan 3 orang anggota Satpol PP yang berjaga di rumah dinas wali kota Blitar sekitar pukul 3 WIB. Argo menyampaikan, dari hasil pemeriksaan rekaman kamera CCTV memang terlihat ada bungkus tulis Innova atau Hansa yang diduga milik pelaku asal alamat rumah dinas wali kota Blitar. Menurutnya, mobil diduga milik pelaku itu memang terpantau kamera CCTV menggunakan plat merah. Argo menjelaskan, mobil masih beralamat setelah beberapa pelaku melumpuhkan 3 anggota Satpol PP yang berjaga di rumah dinas. Para perampok mengikat sekaligus memborgol tangan dan menutup mata ketiga penjaga tersebut menggunakan selotip laba. Selesai melumpuhkan para penjaga, Wirmanto menambahkan para perampok lantas memasuki ruang dinas wali kota dengan cara mendobrak paksa pintu yang terkunci tersebut. Sementara itu, Kapolres Blitar Kota
AKBP Argoyono menerangkan, insiden perampokan tersebut terjadi di dalam rumah dinas wali kota Blitar sekitar pukul 4 WIB. Komplotan perampok yang diperkirakan Ada perampokan. orang tersebut masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu sisi barat dan langsung menyekap 3 orang anggota Satpol PP yang sedang berjaga di pos. Setelah itu, para perampok masuk ke dalam rumah dinas dan menyekap wali kota Blitar, Santoso dan sang istri di dalam kamar, lalu mencuri sejumlah uang tunai dan perhiasan. Pelaku sempat menyekap beliau wali kota bersama istri dan 3 penjaga, tapi kondisi wali kota dan istri saat ini baik-baik saja. Menurut pegawai galian di kota Blitar, para perampok tersebut mengajak para korban untuk segera menunjukkan ruang penyimpanan harta benda yang terdapat di dalam rumah dinas. Tak pelak, uang tunai sekitar 400 juta rupiah dan sejumlah benda berharga berupa perhiasan emas berhasil dibawa kabur oleh pimpinan perampok tersebut. Beliau disekap dalam kondisi diancam pelaku untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang berharga di rumah dinas. Ujar Argoyono. Kini, lanjut Argoyono, tahapan penyelidikan lanjutan, yaitu olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sedang dilakukan oleh pihaknya dibantu oleh anggota Subdit ketiga Jatanras di Treskrimum Polda Jatim. Pelaku diperkirakan berjumlah 4 sampai 5 orang. Pelaku mengambil uang tunai dan sejumlah perhiasan. Mengkas Argoyono. Ya, baik. Dalam video tadi, tentunya sudah ada permasalahan yang kita temukan, ya. Sudah dicatat tadi? Apa permasalahannya? Ya. Sekarang saya minta kalian sebutkan, ya, Rita. Apa dampak negatif dari permasalahan tersebut, Pak? Iya. Tapi, Apa faktor pendorong dari permasalahan tersebut? ya, faktor pendorongnya apa? Apa lagi? Siapa yang bisa? Dan Nesa, silakan Nesa. Supaya apa? Ya, duluan Fatih, kami. Apa upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut? Iya, apa upaya untuk mengatasi masalah kita? Ya, untuk lebih bagusnya dalam memunculkan pertanyaan ini, Bapak akan bentuk kalian kelompok. Ini sudah ada dua kelompok? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah berdasarkan kelompoknya, ya sudah. Berarti ini kelompoknya kalian, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi Bapak akan berikan kalian LKPD dan bahan ajar sebagai pedoman, ya. Juga berikan kalian e-modul, ya, untuk bahan ajarnya. Jadi bukan hanya satu orang yang akan mempunyai materi tersebut. Silakan kalian cek di grup WA-nya kalian. Ini adalah lembar kerja yang kalian kerjakan, ya kan? Kalian tadi sudah menyebutkan permasalahan yang akan kalian munculkan. Selanjutnya, berdasarkan bersama kelompok kalian rumuskan pertanyaan yang akan muncul dalam pembelajaran kali ini, ya. Gitu. Kemudian setelah nanti ada permasalahan, nanti kalian akan mendiskusikan atau melakukan penyelidikan dengan teman-temannya untuk memenuhi solusi atas permasalahan tersebut. Yang terakhir, dari bahan yang sudah kalian kumpulkan, kalian akan membuat poster. Nah, sekarang silakan rumuskan pertanyaannya dengan teman kelompok kalian. Ya, sudah? Baik. Coba, pertanyaan apa yang bisa kalian rumuskan? Buat pertanyaannya. Bagaimana dampak negatif globalisasi yang terjadi? Ya, bagaimana dampak negatif globalisasi yang terjadi, ya, sehingga adanya video kayak video tadi. Ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya dari dampak negatif globalisasi, gitu, ya kan? Ya. Ya, yang kedua apa? Bagaimana faktor penyebab dampak negatif yang terjadi? Iya. Terakhir adalah Bagaimana upaya menghadapi dampak negatif? ya, bagaimana upaya untuk menghadapi dampak negatif globalisasi. Seperti itu pertanyaan ini. Lihat di depan. Ini yang coba kalian akan selesaikan, ya. Nah,
Nanti kalau sudah kalian temukan bahannya dengan kelompok kalian, kalian akan membuat poster. Nah, Bapak akan memberikan kalian sebuah video ya supaya kalian bisa lebih terarah apa yang harus kalian lakukan. Tadi yang pertama adalah pertanyaannya, bagaimana dampak negatif globalisasi yang terjadi? Ya kan? Ini kalau dikaitkan berarti tadi itu apa video pertama tentang apa? Pembunuhan itu dilakukan oleh siapa? Pelajar. Pelajar. Dua tentang apa? Perampokan. Iya, perampokan. Nanti kita akan kaitkan lagi dengan dampak negatif globalisasi. Apa sebenarnya dampak negatif globalisasi itu? Dan seterusnya, faktor dan upayanya seperti apa? Silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan belajar tentang dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi adalah suatu hal yang dianggap tidak baik yang dihasilkan dari globalisasi. Beberapa bentuk negatif dampak globalisasi ada 7: eksternalisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kenakalan remaja, pencemaran lingkungan, individualisme yang semakin tinggi. Eksternalisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yang meniru atau melakukan aktivitas kemarah-marahan. Demoralisasi, dekadensi moral atau demoralisasi adalah menurun atau merosotnya akhlak atau moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu apa? Rumah besar dengan Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala sesuatu yang ini siapa? Wah, almarhum. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan bercemar. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan remaja sebagai bentuk kelalaian sosial. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme Ini siapa nih hobi di rumah ini? yang tidak peduli atau acuh terhadap sekitarnya. Ya. Pulang ke rumah langsung main HP terus sampai tidur. Globalisasi. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Kalian sudah ada bayangan? Ya? Sudah ada bayangan? Sudah. Baik, silakan lakukan penyelidikan dengan dasar video tadi. Kalau kalian belum paham video yang tadi, kalian bisa dapat lagi di dalam LKPD yang Bapak bagikan elektronik LKPD-nya. Bisa klik itu yang gambar pinjam LKPD-nya. Ya. Kalian bisa klik itu di bawah. Ini bisa diklik ini. Misalnya kalian belum terlalu paham video yang tadi. Nah, dampak negatif. Jadi dampak negatif globalisasi itu tidak mesti satu aspek saja, dengan banyak ada 7 ya. Nah, itu bisa terjadi mungkin pada beberapa hal kemudian menjadi perampokan. Ada beberapa hal jadi perampokan. Tadi kan ada 2 video, toh kalian bagi kelompok 1 dan 2, video 1. Kelompok 3, 4, 5, video kedua yang dianalisis. Supaya lebih jelas, Bapak akan memberikan kalian ya untuk mengaitkan. Untuk yang video kedua itu jadi ada beberapa yang bisa dikaitkan. Coba kelompok 3 mengaitkannya dalam bentuk demoralisasi. Yang kelompok 2 mengaitkannya dengan kesenjangan sosial ekonomi. Kelompok kelompok kelima mengaitkan dengan kriminalitas. Kamu langsung di mana? Masuk di bisa juga masuk di mana? Kenakalan remaja. Dalam pembunuhan masih masuk kenakalan remaja, tapi kalau dalam ranah pembunuhan itu maksudnya itu
silakan dijelaskan. Iya. Ya. Ya, silakan dibaca-baca semuanya itu. Apa? Bahan ajarnya, bukunya, buka mungkin blog atau mungkin artikel, jurnal, terserah kalian. Semuanya bisa kalian eksplorasi. Ada kesulitan? Ya. Tidak ada? Ya. Ya, kalau ada kesulitan ngomong ya. Ya. Iya. Iya, dunia sosial ekonomi. Selesai. Karena Bapak lihat sudah semua di dalam penyelidikan. Selanjutnya silakan dibuat posternya. Contoh poster yang bisa kalian buat, bisa tuliskan di sini sinkronisasi antara kejadian dengan dampak negatif. Kita akan melakukan presentasi ya secara bergiliran. Silakan untuk maju pertama kali. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, kelompok 1 silakan duluan tampil. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil analisis kami tentang dampak negatif dari globalisasi tentang pembunuhan. Ya. Pembunuhan adalah dampak negatif dari globalisasi yang berkaitan dengan kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas yang pertama pertentangan dan persaingan, yang kedua ingin menarik perhatian, yang ketiga lingkungan pergaulan. Upaya penanggulangan dan pemecahan kriminalitas dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan dengan cara penanggulangan dengan mencegah seperti imbauan atau penyuluhan. Secara represif dilakukan dengan pola yang keras, misalnya penangkapan, pemenjaraan hingga penembakan. Bagus sekali. Ada tanggapan untuk kelompok 1? Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Dampak negatif dari kenakalan remaja. Pertama, perilaku ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Kedua, mengganggu ketertiban dan ketentraman lingkungan. Tiga, tingkat yang lebih ekstrim. Faktor penyebab nomor 1, krisis identitas. Nomor 2, kontrol diri yang lemah. 3, kontrol kurangnya perhatian dan kasih sayang. 4, kurangnya pemahaman agama. 5, tempat pendidikan. Iya. Upayanya adalah 1, komunikasi yang tepat. 2, memahami perasaan remaja. 3, mengendalikan diri. 4, membuat batasan yang jelas. Di sini kami akan memberikan presentasi dari perampokan yang terjadi di rumah dinas wali kota Blitar. Yang pertama, demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya perampokan. 2, faktor penyebab demoralisasi. 1, kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai. 2, peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan persaingan dalam mencari pekerjaan. 3, meningkatnya kemiskinan sehingga memunculkan kriminalitas krisis ekonomi. 3, upaya menghadapi demoralisasi. 1, melakukan kegiatan yang positif. Iya. 2, menjaring pergaulan dari media. Iya, bagus Fatir. Silakan. Kenapa kriminalitas itu dapat meningkatkan kriminalitas?
Karena mungkin dari kemiskinan, terus mereka melihat dari media sosial, kayak misalnya kita miskin, misal saya miskin kan, terus saya melihat di media sosial, melihat kayak wali kota, seperti yang terjadi di sini, wali kota ini kan memiliki banyak uang, dan dari tekad saya ini, saya ingin kaya seperti wali kota ini. Jadi saya kayak memiliki pikiran yang buruk, dan ingin merencanakan untuk melakukan perampokan di dalam rumah wali kota itu supaya saya menjadi kaya seperti wali kota tersebut. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Komolawati. Pak Tir, masih ada tanggapan? Dia ada Pak. Oh, iya. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat yang tidak seimbang sebagai akibat dari adanya tingkat perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi. Upaya kesenjangan sosial ekonomi. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat. 3. Menciptakan ruang kerja. Faktor 1. Kondisi demografi. 2. Kondisi pendidikan. 3. Kondisi ekonomi. 4. Kondisi kesehatan. 5. Kemiskinan. 6. Kurangnya lapangan kerja. 7. Pembangunan yang tidak merata. Sekian presentasi dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi belum dijelaskan ini. Ayo. Perampokan termasuk dampak negatif globalisasi dalam bidang kesenjangan sosial ekonomi. Ayo, nggak ada. Saya. Silakan Kepala. Upaya yang lebih kayak lebih baik lagi dari itu ada upaya untuk mencegah perampokan ya berdasarkan kesenjangan sosial ekonomi. Mungkin pemerintah bisa kayak ruang pekerjaannya tuh lebih luas sehingga bisa merata gitu dengan yang masyarakat dengan masyarakat lainnya. Iya. Halo teman. Iya, bagus sekali kita teman berita. Ya. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana sang pelaku perampokan mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekasaran, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban. Ada beberapa macam perampokan, yaitu kriminalitas, merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. penyebab dampak negatif. Yang pertama, perbedaan ideologi dan politik. Yang kedua, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Upaya menghadapi dampak negatif. Upaya penanggulangan dan pemecahan kriminalitas dapat dilakukan secara preventif dan represif. Cara preventif dilakukan dengan cara penanggulangan dengan mencegah seperti himbauan atau penyuluhan. Cara represif dilakukan dengan pola yang keras, misalnya penangkapan, pemenjaraan hingga penembakan. Iya, bagus sekali. Ada ini yang mau ditanggapi? Silakan Kepala. Penyebab dampak negatifnya itu kan ada tertulis dari bidang politik. Itu maksudnya apa ya? Dari bidang politik bagaimana? Ya, silakan. Seperti adanya kasus korupsi atau mungkin wali kotanya itu mungkin ada yang sulit. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi dalam bentuknya dampak negatif itu ada 7, ya kan? Yang pertama ada westernisasi, kedua demoralisasi, yang ketiga apa ketiga? Kesenjangan sosial ekonomi, keempat kriminalitas, kelima pencemaran lingkungan, keenam kenakalan remaja, ketujuh individualisme yang tinggi. Malah kesenjangan itu sudah bagus tadi jawaban dari Rita Ayu ya. Itu tadi adalah kaitannya dengan kesenjangan ekonomi yang dikaitkan dengan adanya perampokan. Kenapa sampai bisa terjadi perampokan? Karena ada kesenjangan sosial ekonomi. Orang kaya nggak mungkin dia melakukan perampokan.
pasti yang melakukan perabotan adalah yang mempunyai ekonomi sulit. Seperti itu. Dipahami ya? Iya. Ada pertanyaan? Sudah paham semua berarti? Sudah? Ya, mari kita simpulkan sama-sama kalau gitu. Ya, apa sudah kita pelajari hari ini? Jadi ada berapa dampak negatif dari globalisasi? 7. Oke, siapa yang mau sebutkan? Eva, silakan sebutkan yang pertama. Westernisasi. Yang kedua, Nisa? Demoralisasi. Bagus. Yang ketiga, coba kami. Kesenjangan sosial. Ekonomi. Yang keempat, apa Hujan? Yang keempat, kenakalan remaja. Yang keenam, ya, pencemaran lingkungan. Terus yang ketujuh, kriminalitas. Sudah 7, individualisme yang tinggi. Oh ya sudah. Yang kelima, individualisme yang tinggi. Coba sekarang siapa yang bisa sebutkan kriminalitas itu adalah apa? Sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Iya. Kita apa itu kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat yang tidak seimbang sebagai akibat dari adanya tingkat perbedaan dalam kehidupan sosial ekonomi. Iya, bagus sekali. Ya, coba, Afif. Perbedaan yang penting antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang masyarakat. Iya, bagus. Mana yang lebih mudah kalian hafal, kalian ingat, itu yang kalian benarkan ya. Dua-duanya benar, apa yang dibilang kita benar, yang dibilang Kafi benar. Saatnya kita melakukan post test. Silakan. Oke. Kita lihat siapa yang juara. Juara 3, Galang. Kedua, Rita. Ke-1, Kafi. Tepuk tangan untuk semuanya. Mari kita refleksi bersama pembelajaran yang sudah kita lalui. Ya. Menurut kalian, apakah pembelajaran kita pada hari ini sudah menyenangkan? Ya. Kemudian apakah ada yang perlu kita perbaiki? Coba saya minta dari kelompok 1. Dari kelompoknya mungkin kerja kelompok atau mungkin dari kita punya pembelajaran mau suka di mana, suka di luar atau mungkin suka apa? Suka karya wisata mungkin atau apa? Ada saran? Suka di luar. Suka di luar? Iya, nanti kita akan agendakan pembelajaran yang lain ya. Materi yang lain kita akan belajar di luar. Secara keseluruhan, Bapak lihat tadi dalam pembelajaran sudah aktif semua. Ya, baik, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang upaya untuk menghadapi globalisasi dalam beberapa bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk itu nanti di rumah ya malamnya gitu sebelum kita belajar di pagi harinya kalian baca di halaman 142 di buku siswa kalian. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan, Fatir pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih semua atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bila ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.